Listeners, welcome back with me, Miss Rizla. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan sebuah materi mengenai tenses number 8, yaitu past perfect continuous. Atau teman-teman bisa buka di buku grammar yang di Betty mau di mana, yaitu past perfect progressive. Oke guys, sebelum kita membahas atau cara membuat past perfect continuous dalam sebuah kalimat, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai dari pengertiannya. Apa sih pengertian dari past perfect continuous? Past perfect continuous adalah suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lalu disertai dengan durasi waktu tertentu. Oke, disertai dengan durasi waktu tertentu. Oke, contohnya di dalam suatu structure adalah sebelum saya bertemu Ari, saya sudah mencari pekerjaan selama 2 tahun. Oke, kalau teman-teman bisa mentranslate dalam bahasa Inggris, before I met Ari, I had been looking for job for 2 years. Oke, jadi di kejadian ini sebelum saya ketemu Ari, saya itu masih mencari sebuah pekerjaan selama 2 tahun. Nah, teman-teman bisa menggunakan past perfect continuous di dalam sebuah contoh atau maupun di dalam suatu kehidupan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang bagaimana sih cara membuatnya past perfect continuous itu? Oke, tenang saja, saya akan membagikan sekarang juga. Past perfect continuous di sini hampir sama cara membuatnya dengan present perfect continuous. Tapi ingat, pasti ada perbedaan. Apa itu perbedaannya? Kalau present perfect continuous nanti menggunakan auxiliary have atau has. Tetapi kalau past perfect continuous nanti menggunakan auxiliary had. Nah, yang perlu digarisbawahi juga, had ini berlaku untuk seluruh subjek atau semua subjek. I, you, we, they, she, he, it. Nama orang tunggal, nama orang jamak, nama benda tunggal, nama benda jamak, itu nanti bisa menggunakan had. Oke, beda dengan present perfect continuous, karena present perfect continuous sendiri itu sesuai dengan subjeknya. Misal have, itu nanti subjeknya I, you, we, they. Kalau has, she, he, it, seperti itu. Oke, langsung saja. Tadi kalau past perfect continuous menggunakan had, menggunakan auxiliary had. Gimana sih rumusnya? Rumusnya adalah pertama subjek, setelah subjek had, auxiliary had, setelah auxiliary had ada been, ya been, setelah been verb ing. Apa? Verb ing. Contohnya di dalam satu kalimat, I had been waiting you for 2 hours. I di sini sebagai subjek. Had been menjadi verb auxiliary seperti ada di rumus, dan verb ing, harus ada verb ingnya ya. Setelah had been harus ada verb ing, yaitu adalah waiting. You di sini sebagai objeknya. Nah, setelah itu biasanya harus ada duration time-nya atau durasi waktunya itu for 2 hours. Oke. Di dalam past perfect continuous juga bisa dibuat positif, negatif, interrogatif, negatif interrogatif speaking, dan juga negatif interrogatif grammar. Terus gimana cara membuatnya? Oke, langsung aja. Dalam kalimat positif, contohnya I had been waiting you for 2 hours. Itu kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya, setelah had tinggal ditambahkan not. Jadi I had not or I hadn't. Jadi I had not been waiting you for 2 hours.
Oke, selanjutnya kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanya, had-nya dipindah di depan. Jadi, had I been waiting you for 2 hours. Oke, had I been waiting you for 2 hours. Nah, kalau negatif interrogatif speaking, nah nanti dikontraksikan head dengan not. Posisinya head-nya masih di depan ya, jadi hadn't I been waiting you for 2 hours. Oke, jelas adalah negatif interrogatif grammar. Oke, seperti nanti not-nya posisinya setelah I atau setelah subject. Jadi had I not been waiting you for 2 hours. Oke, saya ulangi lagi. Had I not been waiting you for 2 hours. Nah, itu cara pembuatannya ya teman-teman. Oke, jadi itu cara pembuatan dan rumusnya dalam past perfect continuous. Oke, saya ingatkan lagi cara penggunaannya adalah di sini past perfect continuous menyatakan suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi benar-benar kejadian ini sudah terjadi di masa lampau. Dimulainya juga di masa lampau dan juga berakhirnya juga di masa lampau. Tapi ingat, harus ada duration waktunya. Biasanya menggunakan for atau enggak menggunakan since di situ. Nah, sebelum itu juga biasanya juga dalam past perfect continuous harus ada 2 kejadian, biasanya menggunakan conjunction before. Kayak tadi, contoh di awal tadi. Before I met Ari. Nah, sebelum saya bertemu Ari, okay, I had been looking for a job for 2 hours. Oke, saya sudah mencari sebuah pekerjaan selama 2 tahun. Nah, seperti itu, ada 2 kejadian situ. Biasanya setelah conjunction before itu menggunakan simple past. Oke teman-teman, ya teman-teman kalau masih belum paham mengenai dengan apa yang saya katakan atau masih belum mendapatkan poinnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa dikasih nama ya teman-teman ya. Dan pesan saya, grammar itu sering-sering dipraktekkan di dalam suatu tulisan. Oke ya. Jadi tadi itu adalah penjelasan mengenai dengan past perfect continuous. Semoga video ini bermanfaat. Oke, kalau teman-teman ingin request atau mengkritik atau memberikan suatu saran, bisa juga tulis di kolom komentar di bawah ini, karena saran itu membuat kita semua menjadi lebih baik. Oke, saya tunggu ya saran dan kritiknya teman-teman. Oke, thank you so much for nice attention. That's all for me. See you again and cheerio, bye-bye dan see ya, tata.